Asa- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat dan limpahlah kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di Zoom meeting pada siang hari ini. Selawat beriringan salam tak lupa pula kita anjung tinggikan buat arwah Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil makalah kami tentang fungsi tari dalam pendidikan pembelajaran dengan dosen pengampu Ibu Indrayani SPD MPD dan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Vina Saputri dengan NIM 2002145 dan saya sendiri Miss Efni Fauziah dengan NIM 2002162 dan ada Rita Handayani dengan NIM 2002167 dan ada Sewarna Indah dengan NIM 2002172 dan terakhir ada Tisa Yulia Ausa dengan NIM 2002277. Nah, baiklah pemaparan materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Vina. Davina, waktu dan tepat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang fungsi tari dalam pendidikan pembelajaran. Seni tari adalah salah satu kegiatan yang berhubungan dengan aspek nilai, norma, dan ritual, sehingga seni tari dapat berfungsi sebagai sarana pendidikan atau dapat diartikan bahwa semua tari berisi pesan dan moral kebudayaan yang diajarkan untuk maksud dan tujuan tertentu. Menurut Anthony Tsai, pernah mengemukakan pendapatnya tentang 6 kategori fungsi tari, yaitu yang pertama, tari sebagai refleksi dan validasi organisasi sosial. Yang kedua yaitu tari sebagai alat untuk upacara keagamaan maupun aktivitas sekuler. Yang ketiga, tari sebagai aktivitas kreatif. Yang keempat, tari sebagai ungkapan kebebasan berasa. Yang kelima yaitu tari sebagai ungkapan keindahan atau aktivitas keindahan itu sendiri. Yang keenam yaitu tari sebagai refleksi dari pola perekonomian. Selanjutnya, fungsi tari kita gunakan pendekatan menurut Jazuli adalah sebagai berikut, yaitu 1. Tari sebagai upacara. Yang kedua yaitu ada tari sebagai yang pertama yaitu tari sebagai sarana upacara. Tari sebagai sarana upacara merupakan media persembahan atau pemujaan terhadap kekuatan gaib yang baik digunakan oleh masyarakat yang memiliki kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme yang disajikan dalam upacara sakral ini mempunyai maksud untuk mendapatkan keselamatan atau kebahagiaan. Yang kedua yaitu tari sebagai hiburan. Yang dimaksudnya adalah untuk memerintahkan atau merayakan sesuatu pertemuan. Yang ketiga yaitu tari sebagai pertunjukan, di mana tari sebagai pertunjukan ini yaitu tari yang bertujuan untuk memberikan pengalaman estetis kepada penonton. Yang keempat yaitu tari sebagai media pendidikan, yaitu tari yang bersifat untuk mengembangkan kepekaan estetis melalui kegiatan berpartisipasi dan pengalaman berkarya kreatif. Baiklah, itulah penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Vina yang telah menyampaikan materi pada hari ini. Materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Reta. Kepada Reta, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, ada sejumlah 7 aspek fungsi seni tari. Sebelum itu ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tari bagi anak usia dini, yaitu yang pertama adalah menirukan. Menirukan yaitu dalam bermain anak-anak senang menirukan hal-hal yang diamatinya, baik secara audio, visual maupun audiovisual. Ia mulai menirukan berbagai action atau gerakan sampai pada otot-ototnya demi menurut kata hatinya. Yang kedua ada manipulasi. Anak-anak melakukan gerakan secara spontan dari objek yang diamatinya sesuai dengan keinginan ataupun terhadap gerakan-gerakan yang disukainya. Yang ketiga, bersahaja, yaitu anak-anak dalam melakukan gerak dengan sangat sederhana dan tidak dibuat-buat atau apa adanya. Kesahajaan itulah yang dimiliki anak. Contohnya ketika anak di usia dini mendengarkan musik dan menggerak-gerakkan bagian tubuhnya sesuai dengan keinginan hatinya. Adanya sejumlah 7 aspek fungsi seni tari, yaitu manfaat pembelajaran seni tari antara lain, yaitu yang pertama menumbuhkan kemampuan teknik mekanistik tubuh peserta didik. Yang kedua, sebagai media pembelajaran gerak berpola dan berstruktur. Yang ketiga, pembentukan sikap percaya diri dan pengembangan kepribadian. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan pemikirannya secara sistematis. Yang kelima, menjalin hubungan dan interaksi sosial atau komunikasi kinetik. Yang keenam, membentuk kepekaan estetik. Yang ketujuh, mengenal keberagaman kebudayaan. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Reta. Baik, terima kasih kepada Reta yang telah menyampaikan materi kepada kita semua. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan oleh Suwarna Indah. Kepada Indah dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, saya Suwarna Indah dengan NIM 200222172. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran tari bagi anak usia dini. Di mana di sini ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu seperti rangsang visual, di mana rangsang visual muncul karena objek gambar, warna, wujud, sehingga dapat bereksplorasi berdasarkan pengamatan secara langsung. Yang kedua, rangsang auditif atau dengar. Rangsang dengar muncul berdasarkan musik yang muncul, sehingga melalui musik akan memperoleh inspirasi untuk bergerak. Yang ketiga yaitu rangsang gagasan atau ide, di mana rangsang ide ini muncul berdasarkan kapasitas dan kemampuan dari seorang penata tari, yaitu sebagai motivator untuk berkarya. Yang keempat yaitu rangsang kinestik, di mana rangsang kinestik ini muncul berdasarkan gerak itu sendiri berdasarkan fungsi. Nah, selain itu ada juga tahapan dalam proses pembelajaran gerak lagu atau tari pada anak usia dini, di mana yang pertama yaitu menyesuaikan kondisi psikologis anak, kemudian memilih tema dari gerak lagu, kalau itu memungkinkan untuk bernyanyi. Maka anak akan lebih baik diajak untuk bernyanyi terlebih dahulu.
Nah, yang kedua memilih gerak lagu atau tarian yang mempunyai tema alam sekitar atau tema-tema tentang kehidupan sehari-hari. Contohnya tema berkebun, tema binatang, tema profesi, dan tema tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Yang ketiga memilih gerakan yang memiliki tingkat kesulitan rendah sehingga anak mampu untuk mengikuti. Yang keempat, memilih gerak lagu atau tari yang mempunyai gerak komikal, yaitu gerak-gerak yang mengandung sesuatu yang lucu. Hal ini akan mendukung suasana senang pada proses pembelajaran. Yang kelima, memilih alur dinamik sedang, lembut dan cepat, karena variasi dinamik akan melatih variasi emosi anak. Dan yang terakhir yaitu buatlah pola lantai gerak lagu atau tari sederhana yang mungkin dengan tetap memperhatikan nilai kemenarikan sebuah sajian. Sekian penyampaian materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik. Dari kelompok 2. Nah, di sini kami akan membuka 3 sesi. Yang pertama ada sesi kritik dan saran, yang kedua sesi penambahan materi, dan yang ketiga sesi tanya jawab. Nah, di sini kami akan membuka sesi yang pertama, yaitu sesi kritik kepada teman-teman yang ingin kritik dan kasih saran pada izin moderator. Silakan kepada. Maaf moderator, suaranya putus-putus. Izin moderator. Diulang sekali lagi. Maaf moderator, suaranya tadi nggak jelas. Nggak tahu yang pertama memberikan kritikan sarannya. Kepada Vici dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, saya Vici Anggali dengan NIM 200222179. Izin memberikan kritik dan saran kepada makalah kelompok penyaji. Yang pertama, pada makalah kelompok penyaji masih ada kata yang tidak diberikan spasi. Dapat dilihat pada halaman 6, pada poin 3, yaitu kata rekreasi pengertian. Seharusnya rekreasi spasi pengertian. Dan pada kesimpulan juga ada kata yang tidak diberikan spasi. Yang kedua, pada makalah kelompok penyaji masih ada menggunakan kata siswa. Saran saya, kata tersebut bisa diganti dengan kata anak didik atau peserta didik. Baiklah, itulah sedikit kritik dan saran dari saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Vici yang telah memberikan kritik dan saran kepada kelompok penyaji. Selanjutnya kami akan memperbaiki lagi semaksimal mungkin. Nah, kami persilahkan kepada Jasmine. Kepada Jasmine dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada Messi yang telah mempersilahkan saya untuk memberikan kritik dan saran kepada kelompok penyaji. Di sini saya izin memberikan kritik dan saran yaitu pada halaman daftar pustaka. Di pada buku Mulyani N 2016 tidak terdapat kota terbitnya. Sebaiknya pada penulisan daftar pustaka kita membuat kota terbitnya agar lebih jelas. Sekian kritik dan saran dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Jasmine yang telah memberikan kritik dan saran kepada kelompok penyaji. Seharusnya kami akan memperbaiki lagi untuk kedepannya. Dipersilakan kepada Heni. Baiklah, terima kasih moderator. Saya Heni Safitri Sibuan dengan NIM 200222151. Sedikit memberikan kritik dan saran pada kelompok, yaitu pada makalah kelompok di halaman 1 rumusan masalah. Di bagian dari rumusan masalah tersebut tulisannya masih menggunakan huruf besar di kata-kata fungsi, tari, pendidikan, dan pembelajaran, huruf besar pertama. Sedangkan pada tujuan pembuatan masalah itu huruf kecil semua, sebaiknya disamakan dengan huruf kecil semua poin-poinnya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Heni Safitri yang telah memberikan kritik dan saran kepada kelompok penyaji. Selanjutnya kami akan memperbaiki lagi untuk kedepannya. Nah, di sini kami akan membuka sesi yang kedua, yaitu sesi penambahan materi. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan materi, dipersilakan. Menambahkan moderator. Dipersilakan kepada Salsa. Kepada Salsa, kami. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan sedikit materi kepada kelompok penyaji, itu mengenai fungsi sanitari untuk anak usia dini. Ada beberapa fungsi atau manfaat dalam mempelajari sanitari bagi anak usia dini, yakni sebagai berikut. Yang pertama itu fisik dan koordinasi mantap. Belajar menari secara rutin memiliki pengaruh bagus pada perkembangan fisik anak. Dengan menari, tubuh anak menjadi lebih lentur, koordinasi pikiran dan gerakan yang lebih terkontrol, dan postur tubuhnya lebih bagus dan bisa mengurangi risiko obesitas dini. Bahkan jika keahlian tari ini terus diasah hingga dewasa, bisa mengurangi risiko beberapa penyakit seperti encok, kepikunan, tulang rapuh, stroke, dan penyakit jantung. Yang kedua yaitu melatih disiplin. Ketika berjuang menguasai manuver dan koreografi tarian seorang anak, tidak bisa menyontek untuk melakukan dengan baik, agar bisa menguasai semua gerak yang dibutuhkan untuk suatu set tari. Anak benar-benar harus disiplin dalam berlatih dan memiliki komitmen tinggi. Yang ketiga itu meningkatkan kreativitas dan percaya diri. Seni tari menuntut seorang anak untuk belajar berekspresi lewat tariannya. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kreativitas secara percaya diri di dunia luar sanggar atau sekolah tari. Selain itu, kemampuan fisik dan berolah gerak yang diperoleh dari belajar menari dapat membuat anak merasa percaya diri, yang kemudian dapat berdampak bagi motivasi dan melakukan sesuatu tugas serta mengejar target di berbagai bidang kehidupan berapapun usianya. Yang keempat itu belajar bekerja sama, tidak perlu berkompetensi. Dalam dunia sekolah umum, anak sering diajar untuk berkompetensi dengan teman-temannya demi mendapat peringkat tinggi di kelas. Dalam seni tari, terutama jika menarikan banyak tarian berkelompok, anak harus belajar untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan anak-anak lain untuk menghasilkan suatu penampilan yang bagus. Hal ini bagus untuk menyeimbangkan jiwa kompetensi dengan semangat kerjasama dan menghilangkan sikap sombong serta mau menang sendiri. Yang kelima itu membentuk saluran untuk mekanisme pertahanan ego. Yang dimaksud dengan mekanisme pertahanan ego ini adalah setiap tindakan yang dilakukan setiap kali seseorang habis mengalami sesuatu yang mengguncang sistem nilai, pemahaman, serta harga dirinya. Pendidikan seni tadi pada anak usia dini adalah salah satu sarana pendidikan untuk mengembangkan kepribadian anak yang positif dalam mencapai kedewasaan anak. Dalam proses mencapai kedewasaan anak juga mengalami proses pengalihan kebudayaan
sebagai model-model pengetahuan, nilai-nilai, dan kepercayaan. Proses pengalihan kebudayaan yang meliputi proses sosialisasi, eksplorasi, dan internalisasi dikenalkan pada anak sejak usia dini. Melalui proses pembelajaran seni tari, anak mampu bersosialisasi dengan guru, lingkungan sekolah, dan teman sebayanya. Anak mampu membentuk pola-pola yang tetap dan mantap melalui proses meniru yang dilakukan secara terus-menerus. Anak mampu mengembangkan berbagai macam perasaan hasrat, nafsu, serta emosi dalam kepribadiannya yang ditunjukkan dengan ekspresi gerak. Di samping itu, anak juga dapat mengenal seni budaya, adat istiadat, norma-norma, tata peraturan, dan lingkungan masyarakatnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tambahkan. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Salsabila yang telah memberikan tambahan materi kepada kelompok penyaji. Selanjutnya kami persilakan kepada Saudari Risi. Kepada Risi dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risi dengan NIM 222-170. Nah, di sini saya sedikit menambahkan materi tentang fungsi tari dalam pendidikan anak usia dini. Fungsi seni tari bagi anak usia dini seperti yang sudah dijelaskan di awal bahwa berpengaruh terhadap aspek perkembangan anak. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Dalam penerapannya dilakukannya melalui pemberian rangsangan pendidikan, arahan, dan motivasi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak mempunyai kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut dan modal untuk berkomunikasi dan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar. Dalam proses pendidikan tersebut, membuat anak nyaman dan bahagia adalah kunci utama. Hal ini dikarenakan dunia anak adalah dunia yang penuh dengan kegembiraan, kesenangan, kehangatan, dan keceriaan. Sehingga segala aktivitas yang diperuntukkan anak-anak termasuk proses pembelajaran haruslah yang senantiasa melahirkan kenyamanan. Jika anak sudah merasa senang, maka dengan senang hati pula mereka mengikuti proses pembelajaran. Dalam hal ini demikian, kesenian jelas mempunyai peran yang vital dalam proses belajar mengajar anak-anak. Hal ini karena kesenian mengajarkan keindahan, kesenangan, dan kegembiraan bagi anak-anak. Apalagi menurut kesenian adalah dasar dari dalam setiap pembelajaran. Kemudian menurut Umar Farudin menjelaskan bahwa semua anak sejatinya mempunyai jiwa seni dalam dirinya. Dalam belajar kesenian, aspek motorik, kognitif, dan emosional, sosial, dan lain yang berhubungan dengan satu dengan yang lainnya. Selain itu, melalui aktivitas kesenian juga anak dapat mengekspresikan gagasan atau ide-ide kreatifnya. Hal ini karena dalam berbagai aktivitas bidang kesenian termasuk seni tari, terdapat banyak kesempatan bagi anak untuk mengembangkan kemampuan kreativitasnya. Hal ini terlihat ketika anak menggerakkan tubuhnya ketika ada musik. Dalam hal tersebut, di samping anak-anak menikmati kesempatan untuk bergerak sesuai musik, di lain sisi juga sekaligus mengekspresikan kemampuan kreatifnya dalam membuat gerak baru yang sesuai dengan irama musik. Dalam pembelajaran seni tari, misalnya, sejatinya tidak hanya bertujuan untuk mengembangkan seni tari itu sendiri, akan tetapi juga untuk mengembangkan potensi dan dimensi yang dimiliki anak. Hal ini karena dalam pembelajaran tari, berbagai dimensi keilmuan tercakup di dalamnya. Cakupan itu diantaranya berhitung, membaca, bercerita, gerak nyanyian, serta nilai-nilai kehidupan seperti kedisiplinan, ketekunan, kerjasama dalam
kelompok, dan lain. Sekian penambahan materi dari saya, moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Risi yang telah memberikan penambahan materi kepada kelompok penyaji. Selanjutnya kami persilakan kepada Safira Fitri. Kepada Safira dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini sebelumnya saya Syafira Fitri Kamila Harja dengan NIM 200222175 izin menambahkan materi wasik kesenian adalah dasar bahwa tidaknya bertujuan untuk mengembangkan seni itu sendiri, namun juga untuk mengembangkan potensi-potensi dan dimensi lain yang dimiliki oleh anak. Ada alasan beberapa kenapa seni tari itu dimasukkan dalam pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu untuk membantu perkembangan dasar anak, di mana pada perkembangan dasar ini itu mencakup perkembangan motorik, kemudian perkembangan kognitif, perkembangan sosial emosional, dan perkembangan bahasa. Itu menurut Zulkifli dalam Kusuma Studi tahun 2009 menjelaskan bahwa gerakan pada anak-anak itu dibedakan menjadi 3, yaitu ada motorik statis, yaitu gerakan tubuh sebagai upaya untuk memperoleh keseimbangan pada keseimbangan gerak ketika berjalan, dan yang kedua yaitu motorik ketangkasan, yaitu gerakan untuk melakukan tindakan motorik penguasaan, yaitu gerakan yang dilakukan untuk dilihat dengan jelas. Dan selanjutnya itu perkembangan kognitif, yaitu pembelajaran seni tari menjadi sebuah rangsangan untuk melatih perkembangan kognitif pada anak. Karena dengan pendidikan seni tari ini anak akan dilatih untuk berpikir, meniru, berkreasi, dan menghafalkan gerakan. Dalam hal demikian, kematangan berpikir dengan hal demikian maka dapat merangsang perkembangan kognitif anak. Dan yang selanjutnya itu perkembangan sosial emosional, di mana dengan pendidikan tari ini emosi anak akan tercermin pada raut wajah mereka yang bahagia atau teriakan-teriakan penyemangat, senyum dan tertawa, dan lainnya. Kemudian yang selanjutnya itu perkembangan bahasa. Dalam pembelajaran seni tari juga dapat melatih perkembangan bahasa anak. Sesuai yang dijelaskan oleh Didi Sianto selaku praktisi atau guru tari, setiap pembelajaran seni tari tidak serta-merta langsung mengajarkan gerakan kepada anak, namun terlebih dahulu menjelaskan cerita atau tema mengenai judul tari yang akan dibawakan. Selanjutnya yaitu alasan yang kedua itu mengembangkan kreativitas anak. Menurut Seefeld dan Wasik pada tahun 2008, bukannya mengindahkan bidang pembelajaran lain, namun tidak ada pembelajaran yang efektif dan berhasil tanpa menekankan kesenian. Kemudian juga menurut Piaget dan Inhelder, dalam Seefeld dan Wasik pada tahun 2008, kemampuan atau bakat anak untuk menghadirkan imajinasi dapat berjalan dengan baik jika perkembangan kognitifnya baik. Selanjutnya yang ketiga itu mengembangkan minat dan bakat anak. Dengan mengenali bakat, dengan melatih tari atau memberikan pembelajaran tari pada anak, itu dapat melatih bakat dan juga minat anak terhadap tari. Dan yang keempat itu melatih budaya Indonesia. Kepada Safira, mohon diulangkan kembali Safira.
Nah, mungkin Safira terkendala jaringan. Kami lanjutkan kepada Kenang Kana Cantika. Kepada Kenang Kana Cantika, dipersilahkan. Baiklah, perkenalkan nama saya Kenang Kana Cantika Gwiptet dengan NIM 200222157. Saya ingin menambahkan materi tentang fungsi seni tari untuk anak usia dini. Ada beberapa fungsi atau manfaat dalam pelajari seni tari bagi anak usia dini, yakni sebagai berikut. Yang pertama, fisik dan koordinasi mantap. Belajar menari secara rutin memiliki pengaruh bagus dalam perkembangan fisik anak. Dengan menari, tubuh anak menjadi lebih lentur, koordinasi pikiran dan gerak lebih terkontrol. Postur tubuhnya lebih bagus dan bisa mengurangi risiko obesitas dini. Bahkan, keahlian tari ini terus diasah sehingga dewasa. Bisa mengurangi risiko beberapa penyakit seperti encok, kepikunan, tulang rapuh, stroke, dan penyakit jantung. Yang kedua, melatih disiplin. Ketika berjuang menguasai maneuver dan koreografi tari seorang anak, tidak bisa menyontek untuk melakukan dengan baik. Agar bisa menguasai semua gerakan yang dibutuhkan untuk satu tarian, anak-anak benar-benar harus disiplin dalam melatih dan memiliki komitmen tinggi. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri. Seni tari menuntut seorang anak untuk belajar ekspresif lewat tariannya. Hal ini dapat berdampak pada tingkat kreativitas serta kepercayaan diri di dunia luar, sanggar atau sekolah tari. Selain itu, kemampuan fisik dan memperoleh gerak yang diperoleh dari belajar menari dapat membuat anak merasa percaya diri yang kemudian dapat berdampak baik pada motivasinya dalam melakukan suatu tugas serta mengejar target di berbagai bidang kehidupan berapapun usianya. Belajar bekerja sama, tidak melalui berkompetisi. Dalam dunia sekolah umum, anak sering diajarkan untuk berkompetisi dengan teman-temannya demi mendapat peringkat tinggi di kelas. Dalam seni tari, terutama jika menari banyak tarian berkelompok, anak harus belajar untuk bekerja sama dan berkoordinasi dengan anak-anak lain untuk menghasilkan satu penampilan yang bagus. Hal ini bagus untuk menyeimbangkan jiwa kompetensi dengan semangat kerjasama dan menghilangkan sikap sombong serta mau menang sendiri. Selanjutnya, membentuk saluran untuk mekanisme pertahanan ego. Yang dimaksud dengan mekanisme pertahanan ego di sini adalah setiap tindakan yang dilakukan setiap kali seorang habis mengalami sesuatu yang mengguncang sistem nilai, pemahaman, serta harga dirinya. Pendidikan seni tari pada anak sedini adalah salah satu sarana pendidikan untuk mengembangkan kepribadian anak yang positif dalam mencapai kedewasaan. Dalam proses kedewasaan, anak juga mengalami proses pengalihan kebudayaan sebagai model-model pengetahuan, nilai-nilai, dan kepercayaan. Proses pengalihan kebudayaan yang meliputi proses sosialisasi, enkulturasi, dan internalisasi dikenalkan pada anak sejak anak usia dini melalui proses pembelajaran seni tari. Anak mampu bersosialisasi dengan guru, lingkungan, sekolah, teman sebaya. Anak mampu membentuk pola-pola yang tetap dan mantap melalui proses meniru yang dilakukan secara terus-menerus. Anak mampu mengembangkan berbagai macam perasaan, hasrat, serta emosi dalam kepribadiannya yang ditunjukkan dengan ekspresi gerak. Di samping itu, anak juga dapat mengenal seni budaya, adat,
istiadat, norma-norma, tata peraturan yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Fungsi sanitari lainnya bagi anak usia dini adalah satu, meningkatkan perkembangan emosional anak, terutama dalam memperhalus budi pekerti anak. 2, mengembangkan kepekaan serta daya cipta kreasi anak untuk mengekspresikan. 3, mengembangkan kognitif anak. 3, merangsang daya imajinasi yang sehat. Baiklah, itulah penambahan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, mohon maaf sebelumnya Cika, karena penambahan materi dari Cika udah ditambah sama si Salsa Bila. Nah, di sini kami akan membuka sesi yang ketiga, yaitu sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Kami persilakan kepada Lora. Kepada Lora dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Lora Santika dengan NIM 200-22159 izin bertanya kepada kelompok penyaji, yaitu pertanyaan saya, apa saja kendala yang biasa guru hadapi dalam mengajarkan tari pada anak didiknya di TK dan berikan solusinya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Lora. Mohon saudari Lora memberikan pertanyaan di grup Zoom. Selanjutnya kami persilakan kepada saudari Vici. Kepada Vici dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Saya Vici Anggeli dengan NIM 200022179 izin bertanya kepada kelompok penyaji. Di mana pertanyaannya, bagaimanakah fungsi tari untuk anak sebagai media pendidikannya di PAUD? Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Vici yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Mohon Vici kirimkan pertanyaan di grup. Kami persilakan kepada Nadia. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Nadia Melisa Zara dengan NIM 2002-2164. Izin bertanya kepada kelompok penyaji, pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan oleh guru ketika pembelajaran seni tari pada anak usia dini? Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia yang telah memberikan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Mohon Nadia dikirimkan kembali pertanyaannya di grup. Terima kasih. Mohon kepada teman-teman memberikan kami waktu untuk mencari jawaban dari pertanyaan dari teman-teman semua.
Halo kelompok, gimana nih? Halo? Iya, Bu. Kenapa vakum? Nah, di sini kami dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Nadia yang akan dijawab oleh Reta. Kepada Reta dipersilahkan. Baik, saya Reta Handayani dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Nadia, yaitu apa saja yang harus diperhatikan oleh guru ketika pembelajaran seni tari anak usia dini. Hal yang harus diperhatikan oleh guru yaitu yang pertama, lihatlah mood anak. Jika mood anak kurang baik, maka hiburlah dengan dongeng atau kegiatan lain yang bisa membuat mood anak baik. Yang kedua, setelah mood anak sudah baik, maka langkah selanjutnya adalah tanya jawab terkait tari yang akan diajarkan. Misalnya tari kelinci, guru bisa bertanya dengan membawa alat peraga gambar kelinci. Misalnya bertanya, kelinci ini jalannya gimana ya? Nah, disinilah terlibat percakapan yang aktif antara guru dan anak-anak. Selanjutnya yang ketiga itu sebelum mengajarkan gerakan tari, guru sebelumnya sudah merancang gerakan tari dan pola lantai. Walaupun dalam praktek mengajar gerak tari tidak sama persis yang direncanakan sebelumnya, itu tidak masalah karena rancangan yang dibuat sebelumnya untuk bekal guru dalam mengajar. Selain itu, sebelumnya guru sudah merencanakan dalam satu hari melatih berapa gerakan. Misalnya dalam satu hari berlatih 2 gerakan dan mengatur pola lantainya. Selanjutnya dalam mengajarkan tari harus step by step. Artinya dalam mengajarkan tari harus satu demi satu gerakan. Gerakan tariannya juga harus sederhana dan mudah diingat oleh anak-anak. Misalnya gerakan anggukan, gerakan kaki ke kanan dan ke kiri. Setelah guru memberi contoh gerakannya, barulah musik diputar. Selain itu, musik pengiringannya juga tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, dan mengandung pesan moral. Misalnya lagu Allah yang kucintai, dan lirik lagunya mengandung pesan moral, salah satunya yaitu Allah itu Esa dan wajib kita taati. Selanjutnya setelah selesai berikanlah hadiah karena sudah berlatih dengan baik, dan berikanlah pujian yang sungguh-sungguh. Baiklah, sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah jawaban dari kelompok penyaji. Kepada teman-teman yang menambah jawaban atas pertanyaan dari Nadia Melisa Zahra, yang dimana pertanyaannya, apa saja yang harus diperhatikan oleh guru ketika pembelajaran seni tari anak usia dini? Pada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Nadia, izin memberikan tambahan jawaban, moderator. Silakan kepada Kenang-Kana Cantika. Kepada Kenang-Kana Cantika dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menambahkan menjawab dari pertanyaan dari Nadia, yaitu saya diperhatikan oleh guru ketika tari anak usia dini. Hal yang penting yang perlu diperhatikan pendidik dalam memperhatikan kondisi dan fisik dan psikologis anak saat ingin menari. Memaksa atau menekan anak untuk menunjukkan satu gerak tari terlebih harus sempurna hanya akan membuat kondisi anak akan menjadi semakin buruk dan tidak mengembangkan kreativitas anak. Baiklah, itulah penambahan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kenang-Kana Cantika yang telah
yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Nadia. Pada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Nadia, dipersilakan. Dipersilakan kepada Saudari Laura. Kepada Laura, persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya izin menambahkan, yaitu yang pertama, menyesuaikan kondisi psikologis anak. Kemudian memilih tema dari gerak lagu. Kalau itu memungkinkan untuk bernyanyi, maka anak lebih baik bisa dinyanyi atau diajak untuk menari. Yang kemudian, yang kedua, tarian harus mempunyai tema alam atau tema kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti tema berkebun atau tema gerakan yang memiliki tingkat kesulitan dari yang rendah sampai ke yang secara bertahap, yaitu sehingga anak mampu untuk mengikutinya. Yang kemudian yang keempat, memilih gerakan atau tari yang mempunyai gerakan komikal, yaitu gerak-gerak yang mengandung sesuatu yang lucu. Hal ini akan mendukung suasana senang pada proses pembelajaran. Kemudian yang kelima, memilih alur dinamik sedang, lembut, dan cepat, karena variasi dinamik akan melatih variasi emosi anak. Kemudian yang keenam, memperhatikan pola lantai gerak lagu atau tari sederhana mungkin dengan tetap memperhatikan nilai kemenarikan sebuah sajian yang akan ditarikan. Sekian tambahan jawaban dari saya, moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Saudari Laura yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Nadia. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban, kami persilakan kepada Saudari Engla Ventara. Kepada Engla, dipersilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Baiklah, di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Saudari Nadia. Pertanyaannya yaitu apa saja yang harus diperhatikan oleh guru ketika pembelajaran seni tari anak usia dini. Yang harus diperhatikan yaitu pengajaran gerakannya. Pengajaran gerakannya, misalnya pengajaran gerakan yang cukup rumit sehingga menjadi tantangan bagi guru ketika mengajarkannya kepada anak. Yang kedua yaitu teknik penyampaian pembelajaran atau gerakan tari. Kurangnya pemahaman Maaf, moderator, saya ulangi kembali. Yang kedua yaitu teknik penyampaian gerakan tari atau kurangnya pemahaman guru dalam menyampaikan gerakan tari tersebut kepada anak. Yang ketiga yaitu kurangnya memberikan motivasi yang optimal ketika pembelajaran dimulai, sehingga rasa ingin tahu anak tentang materi tari yang akan dipelajari pada hari itu tidak muncul. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Lala yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Nadia. Nah, pertanyaan dari Nadia tadi itu udah dijawab sama kelompok penyaji, dan dari tambahan dari rekan-rekan kami tanyakan kembali ke si penanya bagaimana Nadia udah paham atas jawaban dari kelompok penyaji dan rekan-rekan semua. Baiklah, saya sudah mengerti dan paham atas jawaban yang telah diberikan oleh kelompok serta teman-teman yang menambahkan. Terima kasih. Thank you.
Dan saya dapat menyimpulkan bahwa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pendidik adalah memperhatikan kondisi fisik dan psikologis anak saat ia ingin menari. Memaksa atau menekankan anak untuk menunjukkan suatu gerakan tari, terlebih harus sempurna, hanya akan membuat kondisi anak menjadi semakin buruk dan tidak mengembangkan kreativitas anak. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Nadia. Nah, pertanyaan dari saudari Vici, yang dimana pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, bagaimanakah fungsi tari untuk anak usia dini sebagai media pendidikan di PAUD? Yang akan dijawab oleh saudari Vina. Kepada saudari Vina, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya perwakilan dari kelompok penyaji akan menjawab pertanyaan dari Vici, yaitu pertanyaannya, menurut kelompok penyaji, bagaimanakah fungsi tari untuk anak usia dini sebagai media pendidikan di PAUD? Nah, di sini dapat saya jelaskan bahwa fungsi dari dalam pendidikan PAUD yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu membimbing anak dalam berbagai variasi kegiatan fisik dan memperkenalkan secara sadar melalui fungsi dan hubungan bagian-bagian tubuh mereka. Yang kedua yaitu mengintroduksikan konsep ruang lingkup dan energi dalam hubungannya dengan gerak tubuh anak lain secara perorangan maupun bersama dengan orang lain. Yang ketiga yaitu mendorong timbulnya kebanggaan dalam usaha mengembangkan kontrol dan keterampilan gerak. Yang keempat yaitu mengembangkan imajinasi dalam hubungan dengan teman serta dapat merasakan dan memberikan reaksi. Yang kelima yaitu mendorong kreativitas anak dalam bereksplorasi dan mendiskusikan gagasan serta pada waktu yang sama meningkatkan nilai kontrol diri dan apresiasi terhadap ide orang lain dan prestasi orang lain. Yang keenam yaitu merangsang munculnya sikap kritis dan kontrol diri. Nah, selain itu juga itulah jawaban dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Vina yang telah menjawab atas pertanyaan dari saudari Vici. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan jawaban atas pertanyaan dari saudari Vici, yang dimana pertanyaannya, bagaimanakah fungsi tari untuk anak usia dini sebagai media pendidikan di PAUD? Kami persilahkan kepada saudari Salsabila. Kepada Salsabila dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nisyari dengan NIM 2002271. Saya ingin menjawab terkait atas pertanyaan dari Vici, itu menurut kelompok penyaji bagaimana fungsi tari untuk anak usia dini sebagai media pendidikan PAUD. Yaitu yang pertama itu dapat melatih disiplin anak. Yang kedua itu dapat meningkatkan kreativitas dan kepercayaan diri. Yang ketiga itu dapat belajar bekerja sama, tidak lupa berkompetensi. Dan yang keempat yaitu bentuk saluran untuk mekanisme pertahanan ego. Dan yang kelima yaitu dapat melatih fisik dan koordinasi pada anak. Baiklah, hanya itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Salsa yang telah menambahkan jawaban atas kami dari pada sudah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Risi dengan NIM 222-170. Di sini saya sedikit menambahkan jawaban dari kelompok penyaji dari pertanyaan Vici, yang mana pertanyaannya bagaimana fungsi tari untuk anak usia dini sebagai media pendidikan di PAUD.
Pendidikan seni tari pada anak usia dini berfungsi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri melalui gerak, kemampuan perseptif, pengetahuan dan pemahaman artistik dan estetik anak, serta mengembangkan kemampuan mengekspresikan keberagaman seni sebagai bentuk sikap menghargai kesenian. Sekian penambahan materi dari jawaban dari saya, moderator. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Rini yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Vici. Selanjutnya kami persilakan kepada silakan. Terima kasih moderator. Saya sedikit menambahkan jawaban atas pertanyaan Vici, yaitu fungsi apa fungsi yang dapat diambil dalam pendidikan di PAUD. Ki Hajar Dewantara dalam kurikulum pendidikan seni di Taman Kanak-kanak menggarisbawahi bahwa pendidikan tari dapat berfungsi untuk menghaluskan budinya, yaitu di sini dapat disimpulkan bahwa pendidikan tari ini berfungsi untuk membangun karakter anak yang mempunyai etika sopan santun. Kemudian mencerdaskan otak. Di sini dapat saya simpulkan bahwa yang dimaksud mencerdaskan otak di sini, anak dapat melakukan sebuah eksplorasi tentang gerakan apa yang ia dapat dari lingkungannya dan sekitarnya. Kemudian ketiga, menyehatkan badan. Dalam gerakan tari, badan anak akan sehat karena aktivitas yang telah dijalaninya. Keselarasan hidup manusia bisa dicapai dengan mengoptimalkan 3 unsur tersebut, sehingga anak dapat menjadi anak yang lebih baik dalam perkembangan, dalam setiap aspek perkembangannya. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Heni yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Vici. Nah, kami lanjutkan kepada Saudari Jasmine. Baiklah, terima kasih kepada Messi, terima kasih kepada moderator telah memberi saya untuk menambahkan jawaban dari pertanyaan Saudari Vici. Jawaban pertanyaan dari Saudari Vici yang mana pertanyaannya yaitu menurut kelompok penyaji, bagaimanakah fungsi tari untuk anak usia dini sebagai media pendidikan di PAUD? Tari dalam dimensi pendidikan akan memberi wahana dan arah pada pembentukan pengetahuan, sikap, dan keterampilan gerak. Hal ini disebabkan karena pembelajaran tari tidak hanya mengembangkan kompetensi motorik semata, akan tetapi kompetensi afektif dan kognitif. Ada 4 fungsi pendidikan tari pada anak usia dini. Purnomo 1993 halaman 30-31 mengemukakan keempat fungsi itu sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan kompetensi intelektual. Hal ini disebabkan pada saat menari anak anak harus mampu secara kognitif, yaitu harus memahami, mengerti, mensistensa, bahkan mengevaluasi gerak yang dilakukan. Sedangkan dari ranah afektif, anak dituntut untuk mampu bersikap positif, menerima estetika tari. Sementara dari ranah psikomotorik, anak dituntut untuk mampu melakukan gerak secara terampil, tepat dengan irama yang mengiringinya. Yang kedua, wahana sosialisasi. Tari dalam dimensi pendidikan juga merupakan wahana sosialisasi bagi anak, terutama sewaktu menari dalam bentuk kelompok. Setiap anak dituntut untuk mampu bekerja sama. Hal ini diperlukan untuk memberikan kekompakan gerak sewaktu menari. Yang ketiga, wahana cinta lingkungan. Selain mengembangkan kompetensi intelektual dan kompetensi bersosialisasi, Tari dalam pendidikan anak usia dini juga mampu mengembangkan cinta lingkungan pada anak. Ini dapat dilakukan dengan cara memberikan pengertian tentang makna tari yang terkandung dalamnya. Dengan demikian, anak tidak hanya hafal dan menari
Dengan demikian, anak tidak hanya hafal dalam menari, melainkan dapat menanamkan sejak dini untuk mencintai lingkungan dan alam sekitar. Yang keempat, pengembangan kreativitas. Pengembangan kreativitas ini dapat dilakukan dengan melakukan eksplorasi gerak yang dilakukan oleh anak. Melalui eksplorasi gerak, anak-anak dapat mencoba dan menemukan berbagai ragam gerak yang dikehendaki. Kemampuan yang sangat mendasar dari fisik anak usia dini dapat dilihat dari kemampuan yang melakukan gerak keseimbangan, lokomotor, kecepatan, dan lain sebagainya. Sekian penambahan materi diri saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Jasmine yang telah menambahkan jawaban atas pertanyaan dari Saudari Vici. Nah, bagaimana Saudari Vici? Jawaban dari pertanyaan dari Saudari Vici sudah kami jawab oleh rekan-rekan semuanya. Apakah Saudari Vici sudah paham dan dapat disimpulkan? Baik, terima kasih jawabannya dari kelompok penyaji dan tambahan dari teman-teman semua. Jadi dapat saya simpulkan bahwa fungsi tari dalam media pendidikan di PAUD yang pertama tadi sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan mengekspresikan diri dalam melalui gerak. Yang kedua, dapat mengembangkan imajinasi pada anak. Yang ketiga, mendorong kreativitas anak. Yang keempat, merangsang munculnya sikap kritis dan kontrol diri pada anak. Yang kelima, dapat melatih disiplin anak. Dan yang keenam, dapat melatih koordinasi fisik pada anak. Baiklah, itulah kesimpulan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Sekian, terima kasih. Baik. Pertanyaan selanjutnya yang dimana pertanyaannya dari Saudari Laura, yaitu apa saja kendala yang biasa guru hadapi dalam mengajarkan tari pada anak didikannya di TK dan berikan solusinya. Pertanyaan dari Saudari Laura yang akan dijawab oleh Saudari Sewarna Indah. Kepada Indah dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Sewarna Indah dengan NIM 200022172. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Laura, di mana pertanyaannya apa saja kendala yang biasa guru hadapi dalam mengajarkan tari pada anak di TK dan berikan solusinya. Nah, di sini dapat saya jawab bahwa untuk kendalanya sendiri yaitu mungkin ada beberapa anak yang di TK itu mengalami seperti dia kurang hobi atau kurang senang dalam pembelajaran tari sehingga guru sangat sulit untuk mengajarkan tari pada anak tersebut. Nah, untuk solusinya bisa diterapkan yaitu seperti guru itu harus pandai-pandai dalam mengajarkan dalam menyikapi anak yang seperti itu. Nah, selain itu kendalanya yaitu seperti pelaksanaan pembelajaran tari tidak terencana dengan baik. Hal ini bisa dilihat dari pemberian materi yang sangat tergantung pada acara tertentu. Nah, pelaksanaan yang diterapkan tidak memberikan ruang bagi proses pembelajaran tari secara berkesinambungan. Ini artinya pembelajaran tari diberikan hanya untuk tuntutan kebutuhan tertentu, seperti ada acara lomba atau perpisahan, baru pembelajaran tari diberikan. Nah, ini salah satu persoalan yang terjadi di salah satu TK sehingga prosesnya tidak berjalan dengan lancar. Pelaksanaan pembelajaran tari dilaksanakan secara spontan dan tidak kontinu. Pelaksanaan pembelajaran membuat rutinitas kegiatan tari tidak berjalan lancar. Nampak sekali apa yang diberikan pada pembelajaran tari kurang mendapatkan tempat. Di mana kalau kita lihat di dalam peraturan pemerintah nomor 19 pasal 19 ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Nah, dengan memberikan ruang yang cukup dapat dimaknai sebagai suatu proses belajar mengajar sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Jadi, jelas sekali apa yang ada di peraturan pemerintah tersebut sangat memperhatikan waktu pembelajaran sebagai kegiatan di sekolah. Nah, untuk itu solusinya di sini
Kita di sini harus dipahami dalam konteks pembelajaran tari yang memang perlu memerlukan waktu yang cukup. Pada prinsipnya, kegiatan pembelajaran tari memang benar-benar membutuhkan waktu tersendiri sehingga dapat dinikmati para peserta didik, di mana pembelajaran tari tidak dapat diberikan dengan hanya memenuhi kebutuhan saja, tetapi harus terprogram. Sekian jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sawarna Indah. Di sini saya ingin menambahkan jawaban atas